Sombong banget, Anies gak takut warisannya dihapus PJ Heru? Malah sebut rekam jejaknya baik. DKI 5 tahun cuma dipimpin orang yang pinter bacot. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Dan saya rasa rakyat Jakarta juga bisa menilai. Dan saya setuju yang disampaikan oleh Bung Sarin tadi. Bandingkan rekam jejak. Bandingkan aja. Kalau seseorang dibandingkan dengan kesempurnaan, pasti dia tidak sempurna. Tapi bandingkan satu dengan lainnya. Rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Dan itu yang kami tawarkan. Jadi kami yakin bahwa apapun yang dikerjakan di Jakarta hari ini adalah kewenangan yang hari ini ada di tangan orang yang dilantik oleh Presiden. Biarkan itu menjalankan kewenangannya dengan sesuai dengan apa yang dimiliki. Kita nggak bicara yang mengarah ke politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong bekerja. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, buka suara mengenai anggapan penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menghapus warisan program kerjanya di DKI Jakarta. Anies mengaku tak khawatir atas hal tersebut, karena baginya rekam jejak tak bisa dihapus. Ia berkata pada 7 Mei, saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini, dan saya rasa rakyat Jakarta juga bisa menilai. Tak hanya itu saja, ia juga meminta masyarakat membandingkan rekam jejaknya dengan lawan politiknya ketika Pilpres 2024 mendatang. Ia yakin sudah mencatat capaian positif yang lebih unggul. Tak hanya itu, ia juga enggan berbicara lebih detail mengenai anggapan Heru Budi yang menghapus warisannya. Ia meyakini Heru mempunyai berbagai pertimbangan dalam menjalankan segala kebijakan sebagai PJ Gubernur Jakarta. Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menilai PJ Gubernur Heru belum membuat kebijakan yang lebih baik ketimbang pendahulunya, Anies Baswedan. Bahkan, Heru disebut-sebut lebih condong mengaburkan warisan Anies. Beberapa hal yang disorot karena dianggap menghapus warisan Anies seperti pembongkaran trotoar dan jalur sepeda di kawasan Senta, Jakarta Selatan, hingga meniadakan sholat Idul Fitri di Jakarta International Stadium. Jika benar-benar mau dibuktikan fakta yang sebenarnya, tentu rakyat bisa menilai kok. Mana saja warisan Anies yang bak meninggalkan duri dalam daging, bubrah semua. Dan PJ Herulah yang harus ceboki semua kotorannya. Seperti halnya rumah DP 0, tapi karena dikritik akhirnya diubah beberapa kali. Namanya juga bersifat muluk atau too good to be true. Program ini menemui banyak kendala. Memasuki tahun keempat kepemimpinan Anies, realisasi program rumah DP 0 masih sangat rendah, baru 780 hunian yang berhasil dibangun. Ini sebenarnya berakar dari janji yang terdengar muluk dan bombastis. Ini diperparah dengan datangnya pandemi. Banyak target yang memang terpaksa diturunkan atau bahkan dihilangkan karena dampak pandemi. Apalagi yang terdampak parah, usaha atau bisnis bangkrut, itu harus memulai semuanya dari nol lagi, yang kadang tidak gampang. Tapi yang herannya Formula E, anggarannya fantastis, berkisar antara 1,2 hingga 1,6 triliun rupiah. Bahkan bisa dikatakan sangat dipaksakan. Komitmen fee yang sebenarnya sangat disayangkan. Kalau itu bisa diselamatkan, lumayanlah bisa bangun berapa unit rumah. Dan hebatnya lagi, target diturunkan sebesar 95%, tinggal 5% saja. Terlalu jauh sekali pemangkasannya. Dan bisa dikatakan ini adalah program yang gagal. Tapi ini bisa dipahami, karena dari awal program rumah DP 0 ini sulit dibikin masif. Hasilnya bakal sama kalau banyak warga dinyatakan tidak lolos syarat. Bukan cuma itu saja, Anies juga gagal menangani masalah banjir di Jakarta. Bahkan menurut pengamat tata kota, Yayat Supriyatna ataupun Nirwono Yoga, menilai pekerjaan Anies belum sempurna. Nirwono bahkan menyoroti pertambahan ruang terbuka hijau yang begitu lambat di era Anies. Adanya Tebet Eco Park yang direvitalisasi hanya meningkatkan kualitas taman yang sudah ada, tapi tidak menambah luasan ruang terbuka hijau di Jakarta. Bahkan banyak RTH atau RPTA yang dibuat di era Ahok sengaja dimangkrakkan di era Anies. Yayat Supriyatna menilai Anies harus lebih baik lagi soal masalah penanganan banjir. Ia melihat ada konsep normalisasi dan naturalisasi yang tidak cukup terejawantahkan di Jakarta.
Fakta ini tentu membungkam mulut Anies yang secara tidak sopan mengungkapkan bahwa ada rekam jejak atau capaian positif selama ia jadi gubernur di Jakarta. Kondisi tidak baik-baik saja. Ibu kota yang dibuat amburadul oleh Anies menuntut PJ Heru bekerja tanpa lelah karena sampah masalah yang demikian menumpuk akibat ulah Anies. Gitu kok masih bisa banggakan rekam jejak? Bagaimana menurut Anda? Ngakak, Anies terjebak kata-katanya sendiri, sebut subsidi mobil listrik tak tepat sasaran, Luhut langsung turun tangan tantang Anies. Ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi saya kira ya seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu tidak benar omongannya itu. Anies Baswedan menyoroti pemberian subsidi mobil listrik oleh pemerintah. Anies secara tegas mengkritik mobil listrik, lalu membuat perbandingan gak nyambung bahwa pemberian subsidi mobil listrik bukanlah solusi untuk mengatasi permasalahan polusi udara. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan emisi karbon mobil listrik per kapita dan per kilometer sebenarnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Menurut saya ini sungguh lucu sekali. Dikala pemerintahan Indonesia sedang menggencarkan pemakaian kendaraan listrik, bahkan pemerintah sampai memberikan subsidi karena untuk merangsang masyarakat agar beralih ke kendaraan listrik. Dan yang pasti akan mengurangi polusi udara atau emisi karbon. Hal ini sama halnya dengan Anies ketika merealisasi kebijakannya, yaitu tentang Formula E, yang mana dalam pelaksanaannya menelan anggaran yang sangat fantastis. Namun manfaatnya bagi masyarakat nggak ada juga. Pada waktu itu Anies juga menginginkan hal yang sama, yaitu menginginkan Jakarta bebas polusi dengan melaksanakan program Formula E. Bahkan pada waktu itu Anies juga mendukung kebijakan pemerintah tentang penggunaan kendaraan listrik karena pengendaraan listrik adalah kendaraan masa depan. Tetapi sekarang Anies malah mengkritiknya sendiri. Kritikan tersebut bukan malah memberikan sesuatu yang baik bagi Anies. Kritikan tersebut justru kembali menghujam ke Anies sendiri. Bahkan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita angkat bicara. Menurutnya, subsidi mobil listrik jangan hanya dilihat dari satu sisi saja. Lebih lanjut, ia mengatakan dengan adanya industri mobil listrik dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Ditambah lagi dapat memanfaatkan hilirisasi nikel yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah. Karena pada dasarnya untuk mengurangi emisi, sebagai komunitas global kita punya komitmen zero emisi pada 2060. Nah, ini bagian yang tak terlepaskan dari upaya kita untuk itu. Tapi otak Anies tak pernah sampai ke titik itu. Bukan hanya Menteri Perindustrian, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan turut berkomentar terkait kritikan Capres besutan Nasdem tersebut. Luhut mengatakan bahwa subsidi mobil listrik sudah melalui studi komprehensif. Selain itu, dunia pun kini tengah menggencarkan penggunaan kendaraan listrik, bukan cuma Indonesia. Ia berkata pada 9 Mei, sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif. Jadi saya kira seluruh dunia bukan hanya kita. Jadi saya kira kita jangan melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar, saya tidak tahu mengenai itu. Nanti suruh dia datang ke saya, nanti biar saya jelasin ke dia bahwa itu tidak benar. Waduh, kalau begini jadinya nasib Anies bakal semakin rumit. Luhut sudah kelihatan berang dan emosi melihat tingkah laku Anies yang semena-mena menuding pemerintah tanpa dasar yang akurat. Seharusnya, Anies ini melihat dulu track recordnya sendiri dalam perkembangan emisi karbon ketika memimpin Jakarta. Tak ada yang berhasil, bahkan Formula E yang katanya momentum bakal kurangi emisi karbon malah kelebihan bayarnya dan banyak ruginya. Selain itu, pernyataan Anies juga ditampar oleh fakta, juga data yang akurat. Justru minat konsumen akan kendaraan listrik ini ternyata semakin tinggi loh.
di mana penjualan mobil listrik tahun lalu tercatat melonjak menjadi lebih dari 10 juta, dengan Cina menguasai sekitar 60% pasar. Menurut laporan dari Badan Energi Internasional (IEA), capaian penjualan ini adalah rekor dan melanjutkan tren pertumbuhan. Secara total, dikatakan lebih dari 26 juta mobil listrik ada di jalan dunia pada tahun 2022, yang merupakan peningkatan 60% dibandingkan tahun 2021. Jadi silakan rakyat Indonesia, khususnya rakyat, untuk menilai sendiri siapa sebenarnya orang yang pantas menjadi pemimpin dan tidak. Bagaimana menurut Anda?